Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun begitu deras malam itu, membasahi jalanan kota yang sunyi. Deru angin yang disertai tetes-tetes air membasahi kaca jendela rumah kecil milik seorang perempuan muda bernama Maya. Ia duduk di ruang tamu, memandang keluar, melihat bayangan lampu jalan yang bergoyang diterpa hujan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara ketukan hujan di atap rumah. Maya melangkah perlahan menuju pintu, membuka sedikit untuk menghirup udara segar yang dingin, lalu menutupnya kembali. Ia merasa sepi sekali. Maya sudah cukup lama tinggal di kota ini, sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Setiap hujan datang, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setiap tetesan air yang jatuh selalu membawa kembali kenangan tentang hari-hari bahagia yang pernah ia jalani bersama ayahnya. Mereka berdua biasa berjalan di bawah hujan, berbicara tentang segala hal tanpa ada beban. Hujan bagi Maya adalah kenangan yang tak terlupakan, kenangan akan kasih sayang yang telah pergi. Malam itu, hujan tak hanya membawa kenangan, tetapi juga sebuah takdir yang tak terduga. Maya terdiam, menatap jalanan yang basah, dan tiba-tiba ada suara derap langkah kaki yang terdengar mendekat. Sesosok pria tampak keluar dari balik hujan, mengenakan jas hujan hitam dan membawa sebuah tas besar di tangannya. Ia berhenti di depan rumah Maya dan berdiri di sana sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan langkah. Maya membuka pintu sedikit lebih lebar dan mengintip dengan penasaran. Pria itu berbalik, matanya berusaha mencari tahu apakah ada orang di dalam rumah. "Permisi." Suara pria itu terdengar pelan, namun penuh rasa cemas. "Saya terlambat, Bus. Bisakah saya berteduh di sini sebentar?" Maya tertegun sejenak. Ia tak biasa membuka pintu untuk orang asing, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa tidak enak hati jika menolak. Hujan semakin deras, dan ia tahu, tak ada tempat lain yang bisa pria itu pergi. Dengan sedikit ragu, Maya mengangguk. "Tentu, masuklah." Pria itu tersenyum lemah. "Terima kasih." Dia memasuki rumah dengan langkah pelan, dan Maya menutup pintu di belakangnya. Pria itu meletakkan tasnya di lantai dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tas, sebuah buku catatan kecil dan pulpen. "Maaf jika saya mengganggu," katanya. "Saya hanya butuh tempat untuk menulis sebentar. Saya sedang berada dalam perjalanan jauh." Maya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memandangi pria itu yang mulai menulis di buku kecilnya. Beberapa menit berlalu, dan suasana menjadi hening. Hanya ada suara hujan yang terus mengguyur, dan suara pena yang menari-nari di atas kertas. Tiba-tiba, pria itu berhenti menulis dan menoleh ke arah Maya. "Apakah kamu sering merasa hujan itu membawa kenangan?" tanyanya dengan lembut. Maya terdiam, terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kenapa kamu tanya begitu?" jawabnya, mencoba terdengar biasa. Pria itu tersenyum, dan tatapannya berubah sedikit lebih dalam. "Karena bagi saya, hujan selalu membawa kenangan tentang seseorang yang sangat saya sayangi," jawabnya. "Seperti hujan ini, yang datang begitu deras, seperti perasaan saya yang datang begitu tiba-tiba." Maya merasakan sebuah ketegangan di dalam hatinya. Kenapa pria ini berbicara begitu personal? Kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan pria ini dalam waktu yang begitu singkat? "Hujan sering mengingatkan kita pada hal-hal yang kita lupakan," lanjut pria itu. "Kadang, kita tidak sadar ada sesuatu yang hilang, sampai hujan datang, dan kita merasa kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti." Maya menundukkan kepala, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai menggebu. Apa maksudnya? Apakah ini tentang dirinya? Tentang kenangan bersama ayahnya? Ataukah ini hanya kebetulan semata? Tapi, terkadang hujan juga bisa jadi kesempatan untuk menemukan kembali apa yang telah hilang. Pria itu melanjutkan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Maya tidak bisa mengungkapkan kata-kata apapun. Ia hanya terdiam, merasakan getaran emosional yang kuat datang begitu mendalam, begitu dekat. Seolah ada sesuatu yang terhubung antara dirinya dan pria yang baru saja ia temui ini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan,
hanya terdengar suara hujan yang semakin keras di luar. Maya merasa tak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu. Ada sesuatu yang aneh dan misterius dalam dirinya. Seolah sudah lama ia mengenal pria itu meskipun baru saja bertemu. Rasanya seperti takdir yang diputar balik, dan mereka bertemu di bawah hujan yang menyatukan dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan kenangan. Pria itu kembali menulis di buku catatannya, seolah melupakan kehadiran Maya di ruangan itu. Namun, Maya merasa semakin tak bisa menahan pertanyaan yang berputar-putar di dalam pikirannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini, tentang apa yang dia rasakan, dan mengapa kata-katanya begitu menyentuh hatinya. "Kenapa kamu bilang hujan itu bisa membawa kenangan?" tanya Maya pelan, mencoba membuka percakapan lebih dalam. Pria itu menatapnya sejenak, kemudian meletakkan buku dan pulpen di meja kecil di sebelahnya. "Karena," katanya dengan suara serak, "hujan adalah waktu yang tepat untuk merenung. Dalam setiap tetes air yang jatuh, kita bisa merasakan jejak-jejak masa lalu. Aku percaya, hujan membawa kita pada momen-momen yang terlupakan, yang entah kenapa, kembali teringat dengan sendirinya." Maya menundukkan kepala, merasa setiap kata pria itu menyentuh hati yang telah lama terkunci. Sejak kehilangan ayahnya, Maya selalu berusaha menghindari kenangan-kenangan itu. Hujan, bagi Maya, adalah waktu yang sulit, waktu yang mengingatkan pada kehilangan yang tak pernah bisa ia lupakan. "Apa kamu juga kehilangan seseorang?" tanya Maya tanpa sadar. Pertanyaannya itu keluar begitu saja, seolah dia tak bisa lagi menahan rasa penasaran yang semakin besar. Pria itu terdiam lama, seperti memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Wajahnya berubah serius, dan Maya bisa melihat sorot mata yang penuh beban. "Iya," jawab pria itu akhirnya. "Aku kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidupku. Seseorang yang membuatku merasa hidup, dan kehilangan itu mengubah segalanya. Kadang aku merasa, hujan ini adalah cara untuk mengingatkan aku akan dia. Dia yang selalu hadir dalam hidupku, meski kini dia tak lagi ada di sini." Maya merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Ia bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam di balik setiap kalimat pria itu. Kenapa mereka bisa saling merasakan hal yang sama? Kenapa perasaan kehilangan ini begitu nyata bagi keduanya? Pria itu menarik napas panjang, kemudian berdiri dan mendekat ke jendela. "Hujan ini selalu mengingatkanku pada janji yang aku buat padanya," kata pria itu. Suaranya sedikit bergetar. Janji untuk selalu mencintainya, meskipun jarak dan waktu menghalangi. Maya mengangkat pandangannya, mencoba membaca ekspresi pria itu. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Suara Maya sedikit bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Pria itu memejamkan mata, seolah mencoba menenangkan dirinya. "Dia meninggal karena kecelakaan. Kami sempat berjanji untuk menjalani hidup bersama, tapi takdir berkata lain. Aku tak bisa menepati janji itu." Ia menunduk, matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Aku selalu merasa bersalah. Hujan ini, setiap kali turun, aku merasa dia ada di sini, menunggu janji itu untuk ditepati." Maya bisa merasakan emosi yang terpendam dalam diri pria itu. Ia bisa melihat betapa besar rasa kehilangan yang dialaminya, dan betapa dalam perasaan cinta yang ia miliki untuk orang yang telah pergi. Maya merasa hatinya semakin terikat dengan pria ini. Entah mengapa, ia merasakan hal yang sama, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, pria itu berbalik dan menatap Maya dengan tatapan yang penuh makna. "Apa kamu pernah membuat janji yang tak bisa kamu tepati?" tanyanya dengan lembut. Maya terdiam, berpikir sejenak. Ia teringat pada ayahnya, pada janji yang ia buat di sisi tempat tiduran ayahnya, ketika ayahnya sakit. Ia berjanji akan selalu mengingatnya, akan selalu hidup dengan penuh semangat seperti yang diajarkan ayahnya. Namun, saat ayahnya meninggal, janji itu terasa seperti sesuatu yang tak bisa dipenuhi. Hujan selalu mengingatkan Maya pada janji itu, pada perasaan kehilangan yang datang setiap kali air hujan menyentuh bumi. Aku pernah," jawab Maya pelan. Janji itu seperti terhapus begitu saja. Setiap kali hujan datang, aku merasa aku gagal menepati janji itu.
Pria itu mendekatkan diri kepada Maya dan menatapnya dengan empati. Kadang kita tak bisa mengubah takdir, Maya, tapi kita bisa mencoba untuk merelakan. Mungkin, janji yang tidak bisa kita tepati itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi sebuah cara untuk kita terus berjalan maju. Maya merasa hatinya terguncang mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa seperti mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Hujan yang semula hanya mengingatkannya pada kenangan tentang ayah, kini juga menjadi simbol dari janji-janji yang tak terucapkan. Janji yang mungkin tak bisa ia penuhi, tetapi tetap ada di dalam hatinya. Pria itu kemudian berdiri di dekat jendela, menghadap hujan yang masih deras. Mungkin janji itu tidak harus dipenuhi dengan cara kita bayangkan, lanjutnya, tapi dengan cara kita hidup setelahnya. Itulah yang membuat hidup ini terus berjalan. Maya merasa ada kedamaian yang tiba-tiba hadir dalam dirinya. Hujan yang sebelumnya terasa begitu berat kini mulai terasa berbeda. Mungkin, ada cara lain untuk mengingat kenangan, cara yang tak perlu menyesali, melainkan merelakan. Dalam diam, mereka berdua berdiri di bawah hujan yang terus turun, terikat oleh sebuah janji yang tak terucapkan. Malam semakin larut, dan hujan yang semula begitu deras kini mulai mereda, meninggalkan sisa-sisa air yang menggenang di jalanan. Rumah Maya yang semula terasa hening, kini dipenuhi dengan bisu yang penuh makna. Suasana itu begitu berbeda, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Maya merasa ada sesuatu yang bergulir dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan tentang ayahnya, tetapi juga sebuah pengertian yang muncul begitu saja, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Pria yang berdiri di dekat jendela itu, yang entah siapa namanya, seolah tahu apa yang ada di dalam hati Maya, meskipun mereka baru saja bertemu. Ada perasaan kedekatan yang begitu cepat tumbuh, seolah mereka telah lama saling mengenal dan berbagi luka yang sama. Hujan yang datang malam itu seolah menjadi saksi bisu perasaan mereka yang tak terucapkan. Mungkin hujan bukan hanya tentang kenangan yang datang kembali, tetapi juga tentang kesempatan untuk merelakan dan menerima kenyataan. Nama saya Arya. Pria itu akhirnya membuka suara, memecah keheningan yang mengisi ruangan. Maafkan aku jika terlalu banyak bercerita. Tapi aku rasa, terkadang kita butuh orang untuk mendengarkan. Maya mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. Aku senang kamu bercerita, jawabnya, meskipun hatinya sedikit terkejut mendengar nama itu. Arya, nama yang sederhana, tetapi entah kenapa, terdengar begitu familiar di telinganya, seolah ia sudah mengenal nama itu sejak lama. Maya, lanjutnya, kadang, kita terlalu sibuk mencoba menepati janji-janji yang tak mungkin bisa kita penuhi. Kita berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan, padahal hidup terus berjalan. Arya kembali berbalik menatap Maya dengan tatapan yang penuh makna. Aku belajar bahwa kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Kita harus belajar untuk melangkah maju, untuk menemukan kembali kebahagiaan, meskipun tanpa orang-orang yang kita sayangi. Maya menatap Arya, merasa kata-kata itu seperti tamparan halus yang menyadarkannya. Kenapa ia selalu merasa terperangkap dalam kenangan? Kenapa ia tidak bisa merelakan ayahnya yang telah pergi? Bahkan di tengah hujan yang jatuh, kenangan itu tetap terngiang begitu kuat, mengikatnya pada masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Bagaimana caranya? Tanya Maya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Bagaimana kita bisa melangkah maju jika kenangan itu terus mengganggu kita? Arya terdiam sejenak, lalu berjalan menuju meja kecil di dekat jendela. Ia mengambil sebuah foto kecil yang tergeletak di sana, foto seorang wanita yang tampak sedang tersenyum bahagia, bersama seorang pria yang lebih tua. Mungkin itu adalah foto Arya bersama orang yang sangat ia cintai. Tanpa berkata apa-apa, Arya menyerahkan foto itu pada Maya. Itu adalah foto aku dan ibu, katanya dengan suara yang lembut. Ibu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami berdua sangat dekat. Ketika dia pergi, aku merasa seolah dunia ini tidak lagi punya arti. Tapi aku tahu, ibu tidak ingin aku larut dalam kesedihan. Dia selalu bilang, hidup ini tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Kamu harus terus berjalan. Maya memandang foto itu dengan seksama.
lalu menatap Arya yang berdiri di hadapannya. Ada sebuah keheningan yang mengisi ruang itu, dan Maya merasa hati ini seperti terbuka sedikit demi sedikit. Perasaan kehilangan yang selama ini ia pendam, kini terasa sedikit lebih ringan. Arya benar. Mungkin ayahnya juga ingin ia melangkah maju, meskipun tanpa kehadirannya di dunia ini. Kamu benar, kata Maya dengan suara yang lebih tegas. Mungkin aku terlalu lama terjebak dalam kenangan. Aku merasa takut kalau melupakan ayah berarti aku tidak lagi mencintainya. Arya tersenyum lembut. Cinta tidak pernah hilang, Maya. Cinta adalah kenangan yang selalu ada, meskipun orang yang kita cintai sudah tidak bersama kita lagi. Tapi kita harus belajar untuk merelakan, agar kita bisa memberi ruang untuk hidup kita yang baru. Maya menundukkan kepala, merasakan kata-kata Arya menembus hatinya. Ia merasa ada kedamaian yang datang, meskipun tak sepenuhnya. Hujan yang turun malam itu, bersama dengan pertemuan yang tak terduga, membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin, hidup tidak harus selalu mengingatkan pada yang telah pergi, tetapi juga memberi ruang untuk yang akan datang. Arya meletakkan tangannya di atas meja kecil, lalu melihat Maya dengan tatapan yang penuh harapan. Kadang, kita butuh seseorang untuk membantu kita melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat sendiri. Mungkin, aku di sini bukan hanya untuk berteduh dari hujan, tetapi juga untuk membantu kamu menemukan cara untuk melangkah maju. Maya menatap Arya dengan penuh rasa terima kasih. Aku rasa aku bisa mengerti sekarang, jawabnya perlahan. Mungkin, yang aku butuhkan adalah seseorang yang mau menemani aku dalam perjalanan ini. Tidak ada yang bisa menggantikan orang yang telah pergi, tetapi kita bisa menghargai kenangan mereka dengan cara hidup yang lebih baik. Hujan semakin reda, dan malam pun mulai memasuki tahap akhirnya. Keduanya duduk dalam keheningan, tetapi bukan keheningan yang penuh dengan kesedihan, melainkan keheningan yang membawa kedamaian. Mereka tahu, meskipun pertemuan ini singkat, ada sesuatu yang besar yang telah terungkap, sesuatu yang akan membantu mereka menemukan kedamaian dalam hati masing-masing. Hari itu, di bawah hujan yang turun, Maya dan Arya membuat janji untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan yang melukai, untuk melangkah maju, dan untuk menghargai hidup yang masih ada. Sebuah janji yang lebih besar daripada kata-kata. Sebuah janji yang ditemukan di bawah hujan yang menyatukan mereka. Pagi hari datang dengan perlahan, menggantikan malam yang penuh dengan hujan. Ketika cahaya matahari mulai merayap ke dalam rumah Maya, keduanya masih terdiam, tetapi dalam keheningan itu ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Hujan yang semalam datang begitu deras, kini telah meninggalkan dunia dengan lembut. Namun, meskipun hujan telah berhenti, kenangan yang mereka bagi tetap tersisa. Hujan, yang semula menjadi simbol dari kesedihan dan kehilangan, kini menjadi lambang dari harapan baru. Maya memandang Arya yang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya lebih tenang, jauh lebih damai daripada kemarin malam. Seolah perbincangan semalam telah melepaskan beban yang begitu berat dari pundaknya. Maya merasakan ada ikatan yang terbentuk antara mereka berdua, bukan hanya ikatan dalam kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa lama dalam keheningan yang nyaman, Maya membuka suara. Arya, aku rasa aku mulai mengerti apa yang kamu maksudkan kemarin. Tentang janji dan tentang melangkah maju. Arya menoleh dan tersenyum kecil, sebuah senyuman yang penuh kehangatan. Aku senang mendengarnya, Maya, jawabnya pelan. Kadang, kita memang perlu waktu untuk memahami hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan jelas di saat-saat gelap. Maya mengangguk, matanya menatap keluar, ke arah langit yang cerah, meskipun sisa-sisa hujan masih membasahi tanah. Aku dulu selalu merasa hujan itu membawa aku kembali ke masa lalu, ke kenangan tentang ayah. Tapi sekarang, aku merasa hujan bisa jadi pengingat untuk hidup di masa kini. Kenangan tidak perlu melukai. Mereka adalah bagian dari kita, tapi kita tidak harus terjebak di dalamnya. Arya mengangguk pelan. Benar, Maya. Kenangan bukanlah sesuatu yang bisa kita buang begitu saja, tetapi mereka juga bukan sesuatu yang harus menguasai hidup kita. Mereka akan tetap ada,
Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan mereka mengendalikan kita. Kita punya kendali atas cara kita merespons kenangan itu. Maya menundukkan kepala, merasa ada sebuah kelegaan yang datang dalam dirinya. Ia selalu merasa terperangkap dalam kenangan tentang ayahnya, dalam perasaan tidak pernah cukup berbuat untuknya sebelum ia pergi. Tetapi sekarang, setelah berbicara dengan Arya, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa lebih ringan, lebih mampu menerima kenyataan. Hujan, yang dulu selalu mengingatkannya pada kesedihan, kini terasa seperti teman lama yang mengajarkan tentang kesabaran, tentang perlahan menerima kehilangan. "Terima kasih, Arya," kata Maya dengan tulus. "Karena sudah ada di sini, karena sudah menemani aku semalam, memberikan aku pengertian yang selama ini aku cari." Arya tersenyum, wajahnya tampak penuh rasa haru. "Aku hanya ingin kamu tahu, Maya, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin kita harus berjuang sendiri untuk menemukan kedamaian, tetapi ada orang-orang yang bisa membantu kita melihat jalan keluar. Aku senang bisa berbagi cerita denganmu." Maya merasa hatinya terisi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun pertemuan mereka tidak direncanakan, ada alasan mengapa Arya datang malam itu, di saat hujan, untuk berbagi kisah dan membantu Maya melihat dunia dengan cara yang lebih ringan. Setelah beberapa saat, Arya berdiri dan mengambil tasnya yang tergeletak di samping pintu. "Aku harus pergi sekarang," katanya dengan nada lembut. "Perjalanan masih harus dilanjutkan. Tapi aku merasa lebih baik setelah percakapan kita. Terima kasih, Maya." Maya berdiri dan mengiringinya ke pintu. "Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari, Arya," kata Maya. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi bukan karena kesedihan. Kali ini, ada harapan dalam tatapannya. "Dan semoga kamu juga," jawab Arya, memberikan senyuman terakhir sebelum melangkah keluar. "Jangan lupakan janji itu, Maya, janji untuk terus melangkah maju." Maya menutup pintu perlahan setelah Arya meninggalkan rumah kecilnya. Ia berdiri di depan pintu, merenung sejenak. Hujan yang datang semalam bukan hanya sebuah hujan biasa. Ia adalah hujan yang membasuh luka lama, hujan yang memberi kedamaian dan pengertian. Dan mungkin, hujan itu juga membawa harapan baru, harapan untuk melangkah maju dengan mengenang, bukan dengan menyesali. Maya berjalan menuju jendela dan menatap keluar. Langit yang semula gelap kini cerah, dengan awan yang perlahan menghilang, memberi ruang bagi matahari yang mulai menyinari dunia. Sisa-sisa air hujan yang menggenang di jalanan memantulkan cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh makna. Maya tahu, meskipun ada banyak hal yang hilang, ada juga banyak hal yang bisa ditemukan dalam setiap langkah hidup. Hari itu, Maya membuat janji untuk dirinya sendiri, untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan yang melukai, untuk terus melangkah maju, dan untuk menghargai hidup yang masih ada. Ia menyadari bahwa, meskipun hujan selalu membawa kenangan, hujan juga membawa kesempatan untuk menyembuhkan dan memulai kembali. Janji itu, janji di bawah hujan, akan menjadi pengingat baginya untuk terus mencari kebahagiaan, untuk menerima kenyataan, dan untuk menghargai setiap detik yang diberikan oleh hidup.